Video untuk mata kuliah Sistem Terintegrasi pada Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, semester ganjil tahun 2020-2021. Kali ini saya akan bahas mengenai ERP lagi, yaitu mengenai modul Sales and Distribution. Tapi sebelumnya saya sedikit mereview apa yang sudah saya sampaikan terdahulu. Yang pertama yaitu mengenai modul-modul paket ERP atau definisi dari sebuah ERP adalah sekumpulan modul-modul yang mendukung fungsi dan proses pada perusahaan. Jadi yang dibahas di sini adalah modul-modul yang sesuai dengan yang ada di fungsi dan proses bisnis, di mana fungsi-fungsi itu mulai dari permintaan customer, pembuatan produk, kemudian penyerahan produk, penagihan, pembayaran, sampai dengan layanan purna jual. Kemudian, apa saja yang kita bahas di dalam fungsi-fungsi di dalam ERP, itu mulai dari Sales and Distribution yang hari ini kita akan bahas. Kemudian mengenai Finance and Accounting minggu depan. Kemudian saya bahas lagi dengan Material Management. Di sini Supply Chain Management. Kemudian nanti ada Project Management, Manufacture. Yang terakhir adalah modul di dalam ERP mengenai Human Resource. Kalau kita lihat proses bisnisnya, secara umum proses bisnis di perusahaan produk dan jasa, kurang lebih tampilannya akan atau proses bisnisnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah pernah saya bahas, lihat lagi materi saya dan video yang sudah pernah saya sampaikan. Kali ini tadi di depan saya sudah bahas mengenai materi Sales and Distribution. Ya, di dalam proses Sales and Distribution di sini mulai dari nanti ada proses-proses yang ada berhubungan dengan Sales and Distribution, yaitu tentang inquiry handling. Jadi kita melakukan penanganan permintaan. Jadi ada seorang customer meminta barang ke kita. Kemudian kita juga melakukan penawaran atau quotation. Kemudian ada kontrak, ada pengiriman hasil, kemudian memeriksa ketersediaan, transfer, sampai dengan proses penagihan. Ya, di sini kita tidak berbahas bagaimana pencatatan penagihan atau piutang ataupun cash ya, penjualan cash kita bahas, tapi kita bahas ada di sini adalah sebuah sistemnya. Kalau kita lihat proses di dalam sales and distribution atau penjualan dan distribusi kurang lebih seperti ini. Ada transaksi sales di dalamnya, ada proses sales ini ya. Proses sales dia akan mendapati suatu permintaan dan sebagai prestasi dari sales ad itu adalah harus bisa muncul sebagai order. Tetapi di dalam proses permintaan sampai dengan order, ini sales itu akan bertindak atau membuat sebuah quotation, yaitu penawaran. Kemudian dia akan melakukan kontrak, artinya kita melakukan perjanjian. Setelah perjanjian jadi, baru kita order. Ini yang saya sampaikan adalah di perusahaan manufacturer. Lain lagi kalau kita melakukan di UMKM, mungkin tidak ada kontrak, dari quotation bisa langsung order atau bahkan inquiry atau permintaan bisa langsung order. Tapi ini pada prinsipnya di dalam proses manufacturer akan seperti ini. Ya. Nanti setelah order jadi, maka kita lakukan delivery, artinya pengiriman barang. Pada saat delivery, ini ada bekerja sama dengan material manajemen. Dia dilakukan oleh logistik. Dia lakukan meminta kepada logistik untuk mengeluarkan barang sehingga nanti muncul dokumen shipping atau pengiriman barang yang dibuktikan dengan delivery order atau surat jalan didampingi oleh billing pasti info.
Billing itu tagihan yang nantinya delivery begitu barang itu diterima, dia akan muncul invoice, tagihan. Nah, setelah muncul tagihan, maka dia diserahkan kepada financial and accounting untuk pencatatan pendapatan dari seorang sales. Ini adalah alur proses bisnis yang ada di modul atau di proses sales and distribution. Kalau kita lihat sub-sub modul dari penjualan yang tadi, ada yang namanya adalah master data. Kemudian ada order management, warehouse management, kemudian shipping management, kemudian billing, pricing, kemudian sales and support, transportation, and terakhir adalah foreign trades. Apa itu yang saya akan bahas di dalam proses sales and distribution. Saya bahas yang pertama yaitu mengenai master data management. Master data management itu bisa merupakan catatan raw material atau finish good. Kalau raw material nanti berarti ada barang yang harus dibuat. Raw material itu adalah bahan baku. Berarti setelah itu kalau seorang logistik dia mencatat raw material, pasti ada proses kelanjutannya yaitu production. Sedangkan finish good ada barang jadi yang nantinya akan berhubungan dengan sales-nya sendiri, kemudian berhubungan dengan logistik, berhubungan dengan shipping. Ini adalah di bagian finish good. Jadi modul master data management dia akan mencatat raw material dan finish good. Ya. Ini yang berhubungan dengan sales and distribution ya. Sebenarnya kalau di dalam master data management masih banyak lagi bahan pembantu, kemudian spare part, kemudian waste dan lain sebagainya itu tercatat dalam master data management. Tapi yang ini yang berhubungan dengan sales and distribution, saya hanya bahas bahwa sales and distribution dia akan mencatat raw material dan finish good. Setelah terjadi raw material atau finish good raw material nanti akan lari produksi, karena kita bicara masalah sales, maka akan muncul order management. Ya, dia akan melakukan inilah proses transaksi sales. Jadi seorang sales dikatakan dia memiliki omset apabila sudah memunculkan order penjualan atau sales order. Dari sales order ini, pasti seorang sales tadi yang sudah saya bahas siklusnya tadi, akan muncul adalah warehouse management. Warehouse management dia berhubungan dengan logistik. Kenapa berhubungan dengan logistik? Sales berhubungan dengan logistik karena yang memiliki barang, itu adalah logistik. Yang mencatat penjualannya adalah sales, tapi yang memiliki atau mencatat barangnya adalah bagian warehouse atau logistik. Dia mencatat. Kalau terjadi sales, maka akan mengurangi stok yang ada di gudang. Setelah warehouse diberitahu, dia akan muncul shipping, yaitu mengenai delivery, pengiriman. Ya, delivery yaitu pengiriman. Setelah pada saat dia melakukan pengiriman, dia akan didampingi oleh billing yang nantinya akan muncul sebagai invoice. Invoice itu bisa nanti akan menjadi account receivable ya, atau hutang ataupun piutang nantinya. Ya, nanti akan muncul pada saat shipping, dia dimunculkan delivery order atau surat jalan akan didampingi oleh billing yang nantinya akan muncul sebagai invoice ya. Tetapi di dalam proses sales pasti ada perhitungan pricing harga ya, atau istilahnya di accounting adalah cost of goods sold. Siapa yang membuat pricing? Yang membuat pricing di sini adalah bagian finance atau accounting yang membuat price ya. Kemudian ada lagi yaitu sales support. Ini berhubungan dengan customer service atau information.
Jadi layanan purna jual, kemudian dan informasi mengenai knowledge product itu ada di dalam sales support. Jadi kita mesti siapkan juga bahwa modul ini juga kalau ada customer yang akan membeli ya, kita harus bisa melayani. Ya, kemudian pada saat sales support ada namanya transportation, ini tracking service ya. Kita mengetahui barang itu sudah sampai di mana proses ini berhubungan dengan sales supportnya. Jadi supaya umpamanya Anda membeli sebuah barang di online shop gitu ya, Anda tinggal masukin lacak atau gitu track, kita tahu barang itu sudah sampai di mana. Itu akan memberikan kenyamanan bagi customer untuk mendapatkan barang yang dibeli apabila Anda lakukan pembelian secara online. Tetapi sekarang dari sekian ini sebenarnya sudah cukup ya, mulai dari master data management, order management, kemudian warehouse management, shipping, billing, pricing, sales support, kemudian transportation. Tapi sekarang sudah eranya keterbukaan pasar global, maka mesti kita siapkan satu lagi yaitu foreign trade yang hubungannya dengan penjualan untuk mata uang asing atau istilahnya adalah ekspor. Kita melakukan ekspor masih memungkinkan tidak. Di Indonesia juga meskipun mungkin kita tidak melakukan penjualan secara ekspor, tapi kita mesti siapkan di dalam modul ini bagaimana kalau kita melakukan atau penerimaan untuk mata kuliah asing. Khususnya adalah US dollar, khususnya adalah US dollar, kita mesti siapkan. Ini adalah modul-modul yang ada di proses ERP di modul sales and distribution. Ini modul-modul yang ini harus kita siapkan di dalam proses sales and distribution. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai modul sales and distribution. Prakteknya silakan Anda googling, tapi kurang lebih akan menghasilkan satu hal yang sama. Untuk kasus-kasusnya silakan Anda googling, banyak sekali. Apalagi Anda yang sudah bekerja, tentunya Anda sudah lebih mengerti tentang sales and distribution. Nantinya juga Anda akan pada saat Anda membuat sebuah penelitian atau skripsi semester 8 nanti, kalau Anda berbicara masalah sales, maka tahapan-tahapan tadi yang mesti Anda siapkan, bukan hanya bagaimana menjual barang, tapi bagaimana kita juga delivery order, kemudian kita memberikan product knowledge kepada customer. Demikian penjelasan saya. Apabila ada yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di modul atau pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.